Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar pemirsa Tabur Injil dimanapun Anda berada? Semoga dalam perjumpaan di saat ini kita semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan walafiat. Hari ini kita jumpa kembali dalam siaran Tabur Injil edisi 374. Sebelum kita pada saat ini kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, pencipta langit dan bumi, Allah yang memberkati kami dalam segala keberadaan kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu dalam kehidupan kami, Engkau tetap senantiasa memberkati kami. Sekalipun dalam segala hari-hari hidup, kami tidak mengindahkan segala yang Engkau ingini. Di hari ini, kami hendak ada dalam siaran Tabur Injil, dan firman Tuhan akan diwartakan bagi kami semua di saat ini. Menyadari dengan sungguh keterbatasan dan segala yang kami punya, tidak dapat menjadi bagian bagi kami untuk memahami akan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Oleh karena itu kami mengundang biarlah Roh Kudus Engkau berikan bagi kami di saat ini, memampukan kami, menyucikan hati kami masing-masing, bahkan pikiran kami, agar ketika sebagai pendengar dimanapun mereka berada, ketika kami membuka firman Tuhan dan membacanya dengan kuasa dan pertolongan daripada Engkau yang memampukan kami di saat ini, kami dapat membaca bagian firman Tuhan, kami merenungkannya, dan lebih daripada itu dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa bagi setiap para pendengar dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan salah dan dosa yang kami perbuat. Dengarlah seruan doa kami di saat ini. Amin. Bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-32. Saya akan membacakan bagian ini bagi kita bersama. Judul pembacaan bagi kita di saat ini adalah Manusia Baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah sebenar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu menuduhkan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan.
segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Tetapi demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus memampukan kita memahami akan bagian kebenaran firman Tuhan di saat ini. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, tema bagi pembacaan kita di saat ini adalah manusia baru. Saudara-saudariku yang terkasih, status sebagai orang Kristen itu bukanlah sekedar identitas agama di KTP saja. Namun status sebagai orang Kristen ini merupakan panggilan Allah. Panggilan Allah berdasarkan rencananya sendiri. Karena itu, Tuhan menghendaki agar setiap orang Kristen menggunakan status ini menurut rencananya. Agar hidup kita sebagai orang-orang Kristen yang telah dipanggil, kehidupan kita berpadanan dengan panggilan, tujuan panggilan itu. Kata berpadanan di sini digarisbawahi menunjukkan bahwa ada orang Kristen dengan cara hidup yang harus dijalani oleh orang percaya. Dan kriteria atau standarnya adalah tujuan panggilan itu. Apa tujuan panggilan itu? Tujuan panggilan itu adalah agar setiap orang Kristen bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Yesus Kristus. Dalam segala hal, dalam bagian firman Tuhan ini dimaksudkan atau dalam segala hal atau dalam segala aspek maksudnya adalah cara berpikir kita, karakter kita, perilaku kita, perkataan kita, dan pelayanan yang kita lakukan. Semuanya harus menyerupai apa yang Kristus ajarkan. Untuk itulah Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita lewat bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini, yaitu kitab Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-32. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita tentang cara pertumbuhan tersebut. Di dalam ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-32. Di sini Paulus menegaskan, dia menegaskan agar setiap orang percaya itu jangan hidup lagi. Ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat ini menyatakan bahwa mereka yang dahulu melakukannya harus meninggalkan segala yang pernah dilakukannya dan menanggalkan semua itu dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Kristus. Dan ayat yang ke-20 di sini dikatakan bahwa tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Hal ini menyatakan bahwa kehidupan mereka yang dahulu tidak cocok dengan status mereka yang baru di dalam Kristus. Mereka harus menanggalkan kehidupan yang lama. Mereka harus menanggalkan manusia yang lama pada ayat yang ke-22 dan mengenakan manusia yang baru pada ayat yang ke-24. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, dari prinsip menanggalkan dan mengenakan, ada dua hal yang Paulus ajarkan bagi kita di saat ini. Yang pertama bahwa ini bukan sekedar perubahan lahiriah, tapi perubahan yang terjadi di dalam diri kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus melanjutkan pada ayat yang ke-23, yaitu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Hal itu menyatakan bahwa perubahan itu terjadi di dalam diri kita. Itu yang pertama.
Dan yang kedua, Rasul Paulus menyampaikan kepada kita dari prinsip menanggalkan dan mengenakan ini. Yang kedua ialah bahwa ini bukan sekedar tidak melakukan yang baik, yang buruk saja, tapi melakukan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Artinya bahwa ada orang yang tidak melakukan hal buruk, tapi juga dia tidak melakukan yang semestinya dilakukan. Contoh kasus, ada suami atau ada istri yang tidak selingkuh, dan dengan bangganya dia mengakui bahwa dia tidak pernah selingkuh. Tapi dia juga tidak melakukan tanggung jawab sebagai suami atau sebagai seorang istri. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang Tuhan kehendaki ialah bukan hanya tidak selingkuh, tapi juga yang Tuhan kehendaki ialah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan. Jadi bukan berarti tidak selingkuh, jadi itu bebas dari dosa. Tetapi jika tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami, istri, atau kepala keluarga, atau seorang ibu rumah tangga, itu juga harus ditanggalkan. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus lewat bagian firman Tuhan di saat ini. Sehingga Rasul Paulus memberikan contoh catatan-catatan praktis yang disampaikan dalam bagian firman Tuhan di saat ini. Yang pertama, dia menyampaikan bahwa buanglah dusta dan berkatalah benar. Kalau marah, jangan berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam. Jangan mencuri lagi, tetapi hendaklah harus bekerja keras. Dan segala kepahitan, kegemaran, kegeraman, pertikaian, fitnah itu dibuang jauh-jauh. Jangan lagi ada perkataan kotor yang keluar dari mulut bibir kita. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Menjadi manusia yang baru, menanggalkan manusia lama, dan mengenakan manusia yang baru. Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, senantiasa menyertai kita semua dalam segala proses pertumbuhan, dalam segala kehidupan di zaman yang saat ini kita hadapi dengan berbagai pergumulan kehidupan yang ada. Karena itu mari kita tetap bersandar terus kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati, memberikan kita kehidupan, akan terus memberkati dan menyertai kita dalam segala keberadaan, tugas dan tanggung jawab kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau terus menyertai kami. Dan di saat ini Engkau masih memberkati dan memberikan kami waktu untuk mendengarkan dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Beri kami roh-Mu agar dapat menuntun kami dalam menjalani hari-hari hidup, tugas dan tanggung jawab kami. Kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Para pemirsa dimanapun mereka berada, yang mendengarkan dan mengikuti siaran ini, dengan segala latar belakang kehidupan pergumulan mereka yang diperhadapkan dengan tantangan-tantangan kehidupan di zaman ini. Tuhan menolong mereka, memampukan mereka, biar lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini yang telah mereka dengar, menjadi bagian perenungan mereka secara tersendiri dalam pribadi, lapas pribadi, untuk menolong mereka memahami akan arti kehidupan yang ada dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang terus Engkau berikan bagi kami, dan biarlah segala yang terjadi di hari ini menjadi berkat tersendiri bagi kami. Ampunkan salah dan dosa yang kami perbuat. Dengarlah seruan doa kami di saat ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur, menyerahkan segala kehidupan daripada umat-Mu. Amin. Demikian telah kita ikuti bersama siaran Tabura Injil pada saat ini, episode yang ke-374. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.